Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Malam ini kita kembali bersekutu dalam ibadah keluarga, Rabu 20 Oktober 2021. Marilah kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, serta menaikkan syukur atas pemeliharaannya. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta menyembah dan memuliakan nama-Nya. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia nama-Nya, tahtanya megah. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari jemaat kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah lalu. Sungguh besar kuasa-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus dalam persekutuan ini. Berkatilah kami yang beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita bermazmur pujian. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hati-Nya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik. Semua penduduk bumi. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Allah. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, ya Kristus, untuk pembacaan Alkitab pada malam ini. Beri kami hikmat dan pengertian
untuk memahami maksud Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi beserta anak-anak, kami undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 45, ayat 4 hingga ayat yang ke-15, yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Memaknai rencana Allah. Ketika kita membaca kisah Yusuf, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Tuhan merencanakan penderitaan kepada Yusuf supaya dari penderitaan itu Yusuf mendapatkan kebahagiaan? Pertanyaan ini harus dijawab dalam pemahaman teologi yang dibangun oleh Yusuf. Aku kesini mendahului kamu sebab Tuhan membawa aku kemari untuk menolong kamu. Apakah dengan pernyataan itu berarti penderitaan yang terjadi di waktu lalu itu adalah pekerjaan Allah? Ternyata tidak, Bapak Ibu dan anak-anak. Penderitaan Yusuf itu terjadi karena iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Dia sangat dicintai bapaknya dan saudara-saudaranya sangat iri kepada dia. Mereka ingin membunuh Yusuf, tapi akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Bagaimana kita memahami rencana Allah ini? Rencana Allah ini harus kita pahami dalam kehidupan orang-orang seperti Yusuf yang takut akan Tuhan. Allah punya rencana dengan semua hidup kita. Tetapi kita juga terlibat dalam pelaksanaan rencana Allah itu sendiri. Apakah rencana Allah itu mendatangkan keburukan? Tidak, kata Nabi Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi yang kita mau pelajari dari peristiwa Yusuf adalah penyertaan Tuhan kepada orang yang setia kepada Allah. Dalam penyertaan itu, setiap jalannya dituntun Tuhan. Agar orang yang setia seperti Yusuf ini dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Karena itu benang merah yang harus ditarik sejak Abraham sampai Yusuf adalah dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat apapun keadaan dia. Dan itu yang mau kita renungkan dalam bacaan ini. Karena itu perenungan yang pertama dari bacaan kita hari ini yaitu, jika Tuhan memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan kebaikan, kenapa yang jahat yang kita lakukan? Kita bisa bayangkan kalau Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat, tapi dalam kehidupan kita yang kita lakukan adalah kejahatan-kejahatan seperti saudara-saudara Yusuf. Bagaimana kita dapat menerima yang baik itu? Bahwa kebaikan yang kita terbuat itu bukan untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan, benar. Tetapi kebaikan Tuhan itu harus kita teruskan dalam hidup kita seperti Yusuf. Yusuf melakukan kebaikan itu karena dia takut akan Tuhan. Bukan supaya dia mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Sebab kebaikan yang dia terima sudah banyak.
Bahkan di dalam pergumulan dan penderitaan pun dia mengaminkan bahwa jalan hidupnya bersama Tuhan. Jadi kalau Yusuf menderita dan dia tetap setia, karena dia dekat dengan Tuhan, dia tidak dekat dengan penderitaan. Ada banyak orang percaya yang begitu terpuruk karena begitu penderitaan datang, kesusahan datang, kesulitan datang, dia mendekatkan diri pada kesusahan, bahkan mengikat diri di dalamnya, sehingga ia terjerat di dalamnya. Beda dengan Yusuf. Dia mendekatkan diri pada Tuhan dan dia mengikatkan diri pada janji Allah. Dan Bapak Ibu perhatikan Tuhan mengubah hidupnya. Dari seorang yang dipenjara menjadi penguasa di Mesir. Dan menentukan segala sesuatu. Itu pekerjaan Allah. Allah tidak merencanakan penderitaan bagi Yusuf. Allah menggunakan segala keadaan Yusuf untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kata Allah turut bekerja artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf dalam kesetiaannya. Dia menemukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah lakukan dalam dirinya. Itu yang kita mau bicara tentang rencana Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bekerja dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita tidak mampu untuk memahami rancangan-rancangan Allah yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menemukan ada orang-orang bilang, aku sudah setia tapi Tuhan kok tidak melakukan yang baik padaku. Kenapa? Karena dia tidak bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk memahami bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Yang dia lihat hanya persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Yusuf berpikir seperti itu. Saudara-saudaranya datang meminta pertolongan dia, ini kesempatan untuk dia balas dendam. Tapi bukan itu. Jalan hidup Yusuf adalah jalan Allah. Itu yang menjadi pegangan hidup. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebab itu kita dapat membaca di ayat yang kelima, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Bersusah hati, jangan menyakiti, jangan saling menyakiti. Sebenarnya ini kesempatan aku bisa menyakiti kamu. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara. Dia datang melayani, mengasihi saudara-saudaranya dengan penuh kasih sayang. Malah apa yang mereka balas? Mereka mau membunuh dia. Kalau itu juga yang dia lakukan kepada mereka, kapan selesai persoalannya? Kalau kita bisa melakukan yang baik, kenapa yang tidak baik kita lakukan? Kalau kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain, kenapa kelemahan dan kekurangan orang lain yang menjadi perguncingan bagi kita? Kalau kita bisa memaafkan orang lain, kenapa kebencian yang kita berikan? Padahal kita setiap saat minta daripada Tuhan supaya ampunilah dosa kita. Setiap kali kita berdoa. Kita mampu karena Tuhan memampukan kita. Kenapa kita mampu? Karena kita memiliki iman orang yang percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita.
Tapi yang terjadi kita hanya tahu. Mengasihi itu tugas orang percaya, kita tahu. Mengampuni itu panggilan hidup orang percaya, kita tahu. Tapi melakukannya kita tidak mau. Bukan kita tidak mampu, kita tidak mau. Kenapa kita tidak mau? Sebab sakit hati itu menjadi momok dalam hidup kita. Jadi kita tidak mau. Antara yang kita tahu dan yang kita mau, itu harus disatukan dengan apa yang disebut cinta kasih. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Tuhan menyuruh aku mendahului kamu untuk menolong kamu. Bagaimana seorang Yusuf dapat berkata seperti itu kalau dia tidak takut akan Tuhan? Bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu? Ketika kita susah, tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita. Saat kita berhasil, semua orang berduyung-duyung datang memuja kita. Kalau itu dilakukan orang lain mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau itu dilakukan oleh saudara kita sendiri, mungkin kita akan berkata, saya tahu bahwa Tuhan tidak mau saya lakukan yang tidak baik. Tapi tidak ada orang yang tahu tentang sakit hati saya, tentang kekecewaan saya. Siapa yang bilang Tuhan tidak tahu? Justru Tuhan tahu dan Tuhan mau kita berubah. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan menyesali diri karena amarah yang membara itu membawa kita kepada kehancuran. Bukan hanya kehancuran dalam hubungan kita dengan orang lain, tapi hancur juga dalam diri kita. Amarah itu tidak pernah membawa kedamaian. Dia hanya menyisakan kepahitan. Dan itu yang Yusuf mau katakan kepada saudara-saudaranya. Kita lupakan semuanya. Kalau kita tidak taruh semua ini, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada berkat dalam hidup kita. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pendamaian antara Yusuf dan saudara-saudara. Dan itu dia taruh. Dia mengedepankan kasih. Hal yang sama kita dapat lihat apa yang dilakukan Ayub. Dalam Ayub pasal 28 ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Semua bisa kita cari di dunia ini. Tapi menemukan kasih yang mengampuni itu. Kita hanya peroleh itu kalau hubungan kita dengan Tuhan itu bagus. Ibaratnya kita mau benci orang, berdoa dulu, baru benci. Begitu kita berdoa, nggak jadi. Perubahan terjadi di pikiran kita dan sikap kita. Akan terjadi langsung. Karena kita tidak mungkin berdoa supaya orang itu celaka. Supaya Tuhan menghukum orang itu. Karena kita tahu bahwa kita juga tidak akan minta Tuhan lakukan itu kepada kita. Sebab itu ketika hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, perubahan-perubahan itu terjadi dalam pikiran dan hidup kita. Lalu sikap kita pun menjadi berubah. Hanya karena kasih dan pengampunan yang dapat mengalahkan kebencian dan memulihkan kita dari kehancuran. Tidak ada yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kasih menutupi dosa, kenapa kita tidak mengasihi? Kalau kasih menutupi dosa, kenapa kita suka membenci?
Kepada saudara-saudaranya Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual." Bapak Ibu bisa bayangkan. Dalam keadaan mereka sangat sulit, mereka ingin mendapatkan makanan, mereka sedang bergumul, bukan satu orang, satu keluarga, satu bangsa. Dan orang yang bisa menolong mereka hanyalah orang yang mereka mau bunuh. Ketika mereka berhadapan, apa yang dikatakan Yusuf? "Akulah Yusuf, saudaramu yang engkau jual, yang mau menolong engkau." Kalau mereka tahu bahwa yang berkuasa pada waktu itu Yusuf sebelumnya, saya tidak yakin mereka datang. Tapi karena Tuhan merencanakan pendamaian dalam permusuhan mereka melalui Yusuf yang setia, baru mereka tahu pekerjaan Allah itu pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Allah itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Bagaimana Tuhan melakukannya? Tuhan memakai orang yang setia seperti Yusuf. Karena itu Yusuf mampu berkata, "Akulah Yusuf yang saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Mari kita berlaku seperti Yusuf. Akulah Yusuf yang mengasihi kamu yang membenci aku. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 214. Jemaat Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak berlaku kasih terhadap sesama. Baharui batin kami, ya Roh Kudus, supaya kami dapat melihat setiap peristiwa dalam hidup kami adalah peristiwa bersama Allah. Beri hikmat kepada kami agar dengan takut akan Tuhan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi mengandalkan Kristus. Sebab rancangan Allah
mengubah penderitaan hidup kami menjadi sukacita dan kekuatan baru untuk melewati setiap peristiwa dalam hidup ini. Karena dengan Tuhan kami tidak takut. Dan kami dapat berkata seperti pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan gembalaku yang baik. Memasuki hari-hari hidup kami, memasuki malam ini, biarlah kami diubah Tuhan untuk hidup dalam pengampunan Allah, penuh cinta kasih, agar kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Untuk setiap keluarga yang sedang bergumul, kami berdoa Tuhan menopang pergumulan hidup mereka. Untuk mereka yang sakit, Tuhan menjamah tubuh mereka, sembuhkan mereka. Untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Untuk mereka yang sedang mempersiapkan pekerjaan di hari yang baru, Tuhan melengkapi dengan kuat kuasa dan urapan Allah, agar setiap uluran tangan jemaat-Mu diberkati Tuhan, sehingga pada waktu mereka berangkat dari rumah tangga mereka, Tuhan tidak akan membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Berkat kelimpahan Allah sudah memenuhi hidup mereka. Kami berdoa bagi Diaken Nyonya Delvi Huta Barat yang sakit, Ibu Anse Rumambi, Ibu Christine Risakota, Bapak Hatibi, Ibu Pendeta Lopis, Ibu Drusila Kase, Bapak Mujadi, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu DC Wenas Tuaidan, Bapak Berti Langitan, Ibu Eli Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumori, Ibu Christine Nahumuri Sinai. Baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun mereka di rumah tangga mereka. Ketika mereka sakit, Allah berkuasa menjamah tubuh mereka. Sembuhkan mereka dengan kekuatan dan urapan ilahi. Kami bersyukur bersama adik Allegro Jacqueline Jacobs. Tuhan memberkati usia baru yang diberikan kepadanya, supaya anakmu ini bertambah-tambah dalam kasih karunia Tuhan, tumbuh sehat kuat dan hidupnya takut akan Tuhan dan diberkati Allah. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak Tony Eric Johnson Wira Saputra dan Ibu Francisca Dwi Marinda Huta Barat atas usia perkawinan yang Tuhan berkati. Biarlah rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkat Allah. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yang melayani di malam ini diberkati Tuhan. Presbiter bertugas, kantoria, pianis, tim multimedia, semua unsur pelayanan yang mempersiapkan pelayanan ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah di malam ini. Kiranya mereka dikuatkan dan penuh dengan urapan ilahi. Agar oleh kekuatan Tuhan mereka hidup dalam damai sejahtera, melewati berbagai kondisi dan pergumulan hidup. Kami berdoa supaya masalah COVID Tuhan kendalikan melalui upaya pemerintah dan semua pihak. Kami juga berdoa bagi gereja dalam pelayanannya, pembangunan gedung gereja, persiapan peningkatan perangkat-perangkat pelayanan untuk menunjang pelayanan ini. Tuhan cukupkan segala yang jemaat butuhkan. Lalu ke dalam tangan Tuhan kami serahkan doa ini.
Doa ini kami bawa dengan satu pengakuan bahwa ketika kami bersalah dalam tutur kata sikap laku di hadapan Allah, kiranya Tuhan mengampuni kami. Baharui hidup kami ya Yesus. Dengar dan sambut doa ini. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Yesus Maha Pengasih, terimalah persembahan yang kami berikan sebagai syukur kami kepadamu. Engkau telah mencukupkan hidup kami dengan segala yang kami perlu, dan kami percaya akan pemeliharaanmu bagi masa depan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, ulanglah dalam kehidupan kita dengan tugas yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Siapkan diri kita memasuki malam ini dan berilah diri untuk melakukan firman Allah. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 214. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai umat-Mu yang beribadah di malam ini, dalam kasih karunia Allah yang tidak pernah binasa, mulai sekarang ini kekal selama-lamanya.